cakupan dan batasan hipnoterapi. Apa saja kondisi yang boleh dan tidak boleh ditangani dengan hipnoterapi? Apa saja kondisi yang bisa dan tidak bisa ditangani dengan hipnoterapi? Halo para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa kali ini di episode ke-10 di playlist Kupas Hipnoterapi. Dimasukinya episode ke-10 kali ini menandakan kedalaman dari pembelajaran kita seputar hipnoterapi memasuki bahasan yang lebih jauh kali ini. Total sudah ada 9 video yang sebelumnya mengisi playlist Kupas Hipnoterapi ini, di mana satu video pertama merupakan video pembuka. Sehingga jika ditotal ada kurang lebih 8 video yang secara spesifik ditujukan untuk mengulas pemahaman seputar hipnosis dan hipnoterapi secara teknis, mendetail, dan terstruktur di tingkatan yang paling dasar. Tidak lupa, kita juga sudah membahas miskonsepsi atau cara pandang yang salah tentang hipnosis dan hipnoterapi, termasuk juga meluruskan berbagai kabar yang seringkali menyoroti hipnosis sebagai fenomena negatif karena ia konon digunakan sebagai alat kejahatan. Semoga semua video yang sudah dikupas sebelumnya cukup memadai untuk menjadi dasar pemahaman kita dalam mengulas hipnosis lebih mendalam lagi yang kita mulai di episode kali ini. Mengawali episode kali ini, saya ingin pertama-tama menyoroti dulu keberadaan dari hipnoterapi sebagai salah satu teknik pengobatan komplementer yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Yes, berita baiknya, hipnoterapi bukanlah sebuah teknik pengobatan tidak jelas, tidak berdasar, yang dilatari oleh berbagai fenomena mistis dan magis, melainkan sebuah teknik pengobatan yang jelas dan diakui oleh pemerintah kita lewat Kementerian Kesehatan. Ngomong-ngomong, referensi tentang keberadaan hipnoterapi sebagai teknik pengobatan komplementer yang diakui oleh Kementerian Kesehatan di Indonesia sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Silakan mempelajari lebih lengkapnya di informasi tersebut. Kali ini saya ingin membahas fenomena lanjutan dari sudah diakuinya hipnoterapi sebagai salah satu teknik pengobatan komplementer oleh Kementerian Kesehatan di negara kita, yaitu meningkatnya pengetahuan dan juga rasa ketertarikan masyarakat untuk menjadikan hipnoterapi sebagai salah satu teknik pengobatan untuk membantu penanganan masalah mereka. Di satu sisi, meningkatnya pemahaman dan juga ketertarikan masyarakat terhadap hipnoterapi menjadi satu hal yang saya pribadi sangat apresiasi. Di sisi lain, fenomena ini dalam pandangan saya pribadi tetap perlu disikapi dengan bijak. Salah satunya yaitu dengan memahami cakupan dari hipnoterapi. Kenapa dikatakan sebagai cakupan? Hal ini agar kita bijak dalam menempatkan hipnoterapi sesuai dengan peruntukan dan ruang kewenangan hipnoterapis yang mempraktekannya. Meskipun efektif, bukan berarti hipnoterapi menjadi sebuah solusi ajaib yang boleh digunakan begitu saja untuk menangani berbagai jenis masalah secara asal-asalan. Begitu juga secakap dan sepandai apapun hipnoterapis mempraktekkan hipnoterapi, tetap saja ada ruang kewenangan yang harus dipatuhi oleh seorang hipnoterapis dalam menjalankan prakteknya. Untuk memulainya, mari pertama-tama mengetahui dulu apa saja kewenangan dan batasan praktek yang harus dipatuhi oleh seorang hipnoterapis. Hipnoterapis adalah sebutan untuk mereka yang memfasilitasi proses hipnosis untuk keperluan terapi atau hipnoterapi. Ngomong-ngomong, topik bahasan tentang bagaimana seseorang mempelajari dan mempraktekkan hipnoterapi sampai bisa menjadi hipnoterapis akan saya simpan untuk dibahas di video tersendiri di kesempatan lain. Untuk saat ini, saya ingin memfokuskan dulu bahasan kita untuk mengenali dua jenis hipnoterapis. Hipnoterapis pertama adalah para tenaga kesehatan formal, seperti dokter, psikolog, atau perawat yang juga mempelajari hipnoterapi dan melibatkan hipnoterapi di dalam aktivitas pelayanannya.
Dengan kata lain, mereka tetap berlatar belakang tenaga kesehatan formal, tetapi mereka memiliki keahlian penunjang, yaitu teknik pengobatan komplementer yang dalam hal ini diwakili oleh hipnoterapi. Yang kedua, yaitu hipnoterapis yang murni berlatar belakang tenaga kesehatan komplementer. Hipnoterapis jenis ini adalah para hipnoterapis yang tidak memiliki latar belakang sebagai tenaga kesehatan formal. Mereka hanya mempelajari dan mempraktekkan hipnoterapi sebagai teknik pengobatan utamanya. Sampai sini saja, sudah akan ada kewenangan yang berbeda di antara kedua jenis hipnoterapis ini. Hipnoterapis yang tidak memiliki latar belakang sebagai tenaga kesehatan formal tidaklah boleh untuk melakukan berbagai proses penanganan yang hanya boleh dilakukan oleh para tenaga kesehatan formal. Misalnya, memberikan diagnosa psikologi klinis, atau memberikan resep obat, atau memberikan tindakan perawatan yang hanya boleh dilakukan oleh para tenaga kesehatan yang berwenang. Artinya, mereka hanya fokus menggunakan hipnoterapi untuk proses penanganan. Sementara, sebagaimana Anda bisa menebaknya, mereka yang memiliki latar belakang sebagai tenaga kesehatan formal, tentu sesuai dengan kewenangannya, boleh saja memberikan saran atau tindakan penanganan lain sesuai dengan kapasitasnya ketika mereka memberikan penanganan kepada para pasiennya. Dalam hal ini, ketika mereka sedang memberikan saran atau tindakan penanganan formal, mereka bukan sedang menjalankan perannya sebagai seorang hipnoterapis, melainkan sebagai seorang tenaga kesehatan formal sesuai dengan peran dan kewenangannya. Sampai sini, mari kita garis bawahi terlebih dahulu, bahwa ketika seseorang hipnoterapis menjalankan peran profesinya sebagai seorang hipnoterapis, maka ia hanya fokus pada jalannya proses hipnoterapi menggunakan pemahaman dan keahlian hipnoterapi yang dikuasainya. Jalannya proses hipnoterapi memang akan melibatkan proses pengumpulan informasi seperti layaknya sebuah sesi konseling. Tetapi hal ini tidak menjadikan seorang hipnoterapis boleh kemudian memberikan diagnosa psikologi klinis kepada para kliennya, karena hal ini merupakan kewenangan dari psikiater dan psikolog klinis. Begitu juga seorang hipnoterapis tidak boleh meresepkan obat pada kliennya karena hal ini merupakan kewenangan dari dokter. Dan terakhir, seorang hipnoterapis juga tentunya tidak boleh memberikan tindakan perawatan yang mensyaratkan kompetensi keperawatan karena hal itu merupakan kewenangan para perawat. Berikutnya, kita mulai masuk ke peruntukan dari hipnoterapi, atau seringkali dalam dunia kesehatan kita menyebutnya sebagai indikasi. Dalam dunia hipnoterapi sendiri sebetulnya belum ada ketetapan secara resmi yang mengatur apa saja indikasi dari hipnoterapi. Oleh karena itu, di video kali ini saya mengulasnya sebagai cakupan dan peruntukan dari hipnoterapi. Peruntukan esensial pertama dari hipnoterapi sebagai teknik pengobatan komplementer adalah sesuai dengan posisinya sebagai tindakan pengobatan komplementer. Komplementer yang diambil dari bahasa Inggris complementary, yang diambil dari kata dasar to complement, artinya bersifat melengkapi, bukan menggantikan. Artinya, hipnoterapi menjadi sebuah tindakan pengobatan yang membantu penanganan berbagai masalah emosi, perilaku, dan psikosomatis tanpa menggantikan metode penanganan formal lain yang sudah ada. Jika seorang klien yang sedang menjalani sesi hipnoterapi sedang menjalani juga proses pengobatan atau terapi formal lain yang sudah ada, maka hipnoterapi tidak boleh begitu saja menggantikan atau menghentikan tindakan terapi atau pengobatan formal lainnya yang sedang klien jalani. Nantinya berbagai kemajuan atau perkembangan yang klien alami tetap perlu dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan formal yang sedang menangani klien jika ada, dan nantinya saran serta keputusan untuk tindakan pengobatan lanjutan lainnya tetap diputuskan oleh tenaga kesehatan formal yang sedang menangani klien. Nah, tadi kita sudah membahas tentang peruntukan dari hipnoterapi yang dalam dunia kesehatan sering disebut sebagai indikasi. Jika ada indikasi, maka akan ada kontraindikasi dari hipnoterapi. Secara sederhana,
kontraindikasi bisa diartikan sebagai sebuah kondisi atau faktor yang menyebabkan sebuah tindakan penanganan tidak boleh dilakukan. Lagi-lagi, sejauh ini dalam dunia hipnoterapi sendiri, belum ada ketetapan yang secara resmi menyatakan apa saja yang menjadi kontraindikasi dalam hipnoterapi. Oleh karena itu, di bahasan kali ini, saya akan menyorotinya sebagai batasan peruntukan hipnoterapi. Sehubungan dengan batasan peruntukan hipnoterapi ini, saya membaginya menjadi dua batasan, yaitu boleh dan bisa. Apa perbedaan dari boleh dan bisa? Kata kuncinya ada pada resiko dan kemungkinan. Terdapat beberapa kondisi yang memang akan melibatkan resiko yang cukup tinggi jika hipnoterapi dilakukan pada kondisi tersebut. Hal ini menjadikan hipnoterapi tidak boleh dilakukan pada kondisi itu karena faktor resiko. Sementara lain lagi dengan bisa. Dalam kondisi bisa, tidak ada faktor resiko yang secara spesifik akan terbahayakan oleh proses hipnoterapi, tetapi ada beberapa faktor tertentu yang menjadikan hipnoterapi tidak bisa dilakukan pada individu tersebut. Mari kita mulai dengan membahas batasan peruntukan yang menjadikan hipnoterapi tidak boleh dilakukan. Adapun cakupan dari tidak boleh di sini, saya bagi menjadi tidak boleh secara kondisi dan situasi. Kondisi artinya batasan ini bersumber dari dalam diri klien. Sementara situasi artinya batasan ini bersumber dari situasi ruang sekitar di mana hipnoterapi dilakukan. Batasan kondisi ini akan kita bagi lagi menjadi dua, yaitu batasan kondisi fisik dan batasan kondisi mental. Batasan kondisi fisik artinya ada kondisi-kondisi fisik dalam diri klien yang menjadikan ia akan mengalami resiko tertentu jika hipnoterapi dilakukan untuk membantu penanganan masalahnya. Misalnya saja, klien memiliki latar belakang permasalahan pada jantung, atau tekanan darah, atau pada saluran pernafasan yang bisa saja memburuk jika ada reaksi emosi yang intens. Dalam sesi hipnoterapi, terutama di dalam proses hipnoterapi yang melibatkan proses hipnoanalisis, ada kalanya seseorang akan mengalami reaksi emosional yang intens yang bersumber dari pikiran bawah sadar. Jika seseorang memiliki kondisi fisik tertentu yang bisa jadi memburuk karena adanya reaksi emosional yang intens, maka hal ini menjadikan sebuah batasan bahwa hipnoterapi tidak boleh begitu saja dilakukan untuk individu yang mengalami kondisi tersebut. Batasan fisik lainnya bisa juga dialami oleh mereka yang tidak bermasalah di dalam dirinya, tetapi bermasalah dengan anggota tubuhnya, yang bisa jadi jika ia berada dalam pose tertentu untuk waktu yang cukup lama, maka kondisinya akan memburuk. Dalam sesi hipnoterapi, seorang klien akan berada di kondisi atau postur tertentu untuk sekian waktu lamanya. Meskipun ia hanya dalam kondisi diam, jika ternyata ada permasalahan pada anggota tubuh seperti otot, tulang, atau yang lain-lainnya yang bisa saja memburuk karena postur tertentu ini yang dilakukan dalam waktu yang lama, maka hal ini menjadikan munculnya faktor resiko tersendiri. Sederhananya, batasan kondisi fisik adalah berbagai kondisi fisik yang bisa jadi memburuk oleh karena proses hipnoterapi. Berikutnya yaitu batasan pada kondisi mental. Dalam prosesi hipnoterapi akan ada saja sugesti yang mengajak seseorang untuk membayangkan atau menggunakan imajinasinya. Disinilah ada faktor resiko tersendiri dari penggunaan imajinasi ini jika ternyata individu yang menjalani sesi hipnoterapi adalah seseorang yang mengalami permasalahan mental yang melibatkan ilusi, delusi, atau halusinasi. Dikhawatirkan adanya penggunaan imajinasi yang ternyata direspon dengan cara yang tidak tepat oleh mereka yang mengalami kondisi-kondisi ini, malah semakin meningkatkan keparahan dari kondisi mental yang mereka alami. Berikutnya, kita mulai mengulas batasan pada situasi. Jika kondisi bersumber pada diri seseorang di dalam dirinya, situasi sangat bergantung kepada bagaimana situasi di sekitar kita menjalankan proses hipnoterapi. Batasan situasi di mana hipnoterapi tidak bisa dilakukan, saya bagi menjadi dua, yaitu no privacy, no safety.
No privacy artinya di tempat di mana hipnoterapi dilakukan, ada kemungkinan orang-orang di sekitar jadi mengetahui apa permasalahan yang klien alami. Bagaimanapun juga, kerahasiaan dari permasalahan klien menjadi suatu hal yang perlu dijaga oleh setiap hipnoterapis. Meski klien mungkin saja tidak keberatan atau bahkan menghendaki dirinya menjalani proses terapi di depan orang-orang, tetap saja ada kewajiban moral yang perlu dipatuhi oleh seorang hipnoterapis untuk menjaga kerahasiaan dari permasalahan dan profil kliennya. Berikutnya, non-safety mengacu kepada situasi di sekitar di mana ada hal-hal tertentu yang menjadikan proses terapi yang akan dijalani ini tidak aman. Misalnya, sirkulasi udara di dalam ruangan yang ternyata cukup pengap yang menjadikan klien tidak bisa bernafas secara bebas. Atau penggunaan fasilitas terapi seperti kursi misalnya yang tidak sesuai standar, yang ketika klien duduki ternyata rapuh atau malah rusak atau hancur yang malah jadinya membahayakan klien. Bisa juga suhu ruangan yang mungkin terlalu dingin atau terlalu panas yang menjadikan klien rentan mengalami gangguan kesehatan karena suhu ruangan yang tidak pada tempatnya. Atau bisa juga ternyata ada objek-objek yang berpotensi membahayakan keselamatan klien. Misalnya ada meja di sebelah klien menjalani proses terapi yang ternyata sudutnya tajam atau terbuat dari kaca misalnya. Ada kalanya seseorang yang menjalani proses hipnoterapi melakukan gerakan-gerakan tertentu, di mana gerakan itu muncul dari bawah sadarnya sebagai sebuah ekspresi emosi tertentu. Gerakan ini bisa beragam, bisa dari yang pelan sampai yang keras dan terayun dengan cukup lebar ke sekitar. Jika ada penggunaan barang-barang yang berpotensi melukai klien dari gerakan tangan klien sendiri misalnya atau gerakan tubuh lainnya, maka hal ini menjadikan ada batasan pada situasi di mana hipnoterapi sebaiknya tidak dilakukan. Nah, itulah dia batasan peruntukan hipnoterapi yang bersumber dari boleh dan tidak bolehnya hipnoterapi dilakukan. Kali ini kita masuk ke batasan berikutnya yang bersumber dari bisa atau tidak bisanya hipnoterapi dilakukan. Ingat, jika boleh mengacu kepada resiko, bisa mengacu kepada kemungkinan. Bisa saja seseorang tidak mengalami kondisi-kondisi yang menyebabkannya beresiko untuk menjalani sesi hipnoterapi, tetapi sesi hipnoterapi tidak memungkinkan untuk dilakukan. Misalnya, mereka yang menjalani sesi hipnoterapi ternyata memiliki masalah dengan pendengaran. Hipnoterapi akan sangat mensyaratkan klien untuk bisa fokus dalam memahami sugesti yang diberikan untuk kemudian mereka lakukan dalam dirinya. Jika dari awal saja sugesti itu tidak bisa mereka dengar, maka prosesi hipnoterapi tidak bisa dilakukan. Berikutnya, melanjutkan dari bahasan tadi, klien juga perlu fokus pada jalannya sesi hipnoterapi. Sehingga jika klien berada di kondisi yang tidak bisa fokus atau tidak memahami apa yang sedang disampaikan oleh hipnoterapis, bisa karena permasalahan fokus yang rendah atau ternyata perbedaan bahasa, maka hal ini juga menjadikan prosesi hipnoterapi tidak memungkinkan untuk dilakukan. Hal ini juga sekalian menjawab pada usia berapa hipnoterapi mulai bisa dilakukan. Penjelasan tadi sudah memberikan jawabannya, yaitu ketika seseorang anak sudah mulai bisa diajak berkomunikasi dan bisa fokus untuk memahami instruksi yang diberikan oleh hipnoterapis. Jika anak belum bisa berkomunikasi, belum bisa diajak berbicara, belum bisa berinteraksi secara optimal, maka proses hipnoterapi tidak bisa dilakukan. Hal lain yang menyebabkan hipnoterapi juga tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk dilakukan adalah jika ternyata permasalahan yang klien alami berhubungan dengan kondisi organik pada otak. Kondisi organik ini bisa saja yang terjadi secara alami, yang menjadikan seseorang dikategorikan termasuk berkebutuhan khusus, yang menjadikan mereka agak kesulitan untuk menjalani interaksi secara optimal dalam sesi hipnoterapi. Atau bisa juga yang disebabkan oleh kecelakaan atau kejadian lain yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami interaksi dan juga untuk berkomunikasi secara optimal. Intinya adalah batasan yang bersumber dari bisa atau tidak bisa berhubungan dengan kemungkinan.
apakah seseorang bisa fokus dengan baik, memproses sugesti dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Jika ada salah satu yang tidak termasuk ke dalam kategori ini, maka hipnoterapi tidak memungkinkan untuk dilakukan. Nah, itulah dia bahasan yang mewarnai episode kita kali ini. Sudah semakin jauh, bukan, pemahaman yang kita bahas di dalam playlist Kupas Hipnoterapi ini. Nantikan bahasan-bahasan berikutnya yang akan semakin jauh dan semakin dalam mengulas hipnoterapi secara lebih detail, lebih terstruktur, dan lebih teknis. Sampai jumpa di bahasan-bahasan berikutnya nanti.